Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhirat beserta beriman kepada rukun iman yang 6 untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara paripurna, secara totalitas, secara keseluruhan, dan masuk Islam secara totalitas, universal dan menyeluruh, itu tidak akan terjadi, tidak akan mungkin terwujud, dan tidak akan tergambarkan kecuali seseorang meninggalkan perkara-perkara yang mengeluarkan seseorang dari Islam atau mengurangi nilai agamanya atau mengurangi kesempurnaan dari agamanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengikutkan di ayat tersebut, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kesempurnaan beragamanya seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang syaitan berada di atasnya, yang syaitan selalu mengajak ke jalan tersebut. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan sedikit pun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dengan meninggalkan segala khutuwatus syaitan, langkah-langkah tipu daya, jalan-jalan, jerat-jerat syaitan, agar seseorang masuk ke dalam Islam secara kafah, sempurna. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau rahimahullah mengatakan, wala tattabi khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, ai fil amali bima'asillahi, yaitu di dalam amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang amalan dan perbuatan tersebut mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan senantiasa membuat perangkat atau perangkap-perangkap yang manusia terjatuh, berjalan di atas itu, sehingga melakukan dosa dan maksiat, pelanggaran-pelanggaran, kejahatan-kejahatan yang menjauhkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala atau kurang keagamaannya. Nilai kualitas keberagamannya menjadi berkurang atau hilang sama sekali. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, waffaqanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meninggalkan, menjauhi syaitan itu, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan barang siapa yang mengikuti perangkap-perangkap syaitan atau pintu-pintu yang sengaja dibuka lebar oleh syaitan, maka sesungguhnya dia telah dikuasai oleh syaitan. Dia telah dihantui pikirannya, hatinya oleh musuhnya yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, istahwasha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai mereka, yang syaitan membuatnya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia tidak mengingat. Fa ansahum dzikrallah, membuat dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan lupa dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ala hizbus syaitan, ulaika hizbus syaitan, mereka itulah golongan syaitan. Ala hizbus syaitan humul khasirun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan syaitan itu adalah orang-orang yang merugi. Orang yang dikelilingi oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan, pasti akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak jauh
dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan bertujuan untuk menjauhkan manusia dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti berbagai kejahatan dan kemaksiatan akan muncul dan akan mudah digelincirkan, terperangkap oleh jerat-jerat syaitan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, salah satu senjata syaitan yang paling besar yang dilemparkan kepada manusia adalah mengunci lidah. Mengunci lidah kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afdalul dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baik berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu membaca Al-Qur'anul Karim. Dan membaca Al-Qur'anul Karim, qiraatul Quran, meliputi 3 bacaan. Tilawah lafziyah, membaca Al-Quran sesuai dengan tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya. Kemudian membaca Al-Quran, makna-makna yang terkandung di dalam ayat demi ayat. Yang ketiga, membaca hukum-hukum ayat-ayat yang kita baca. Semua itu bisa terwujud dengan mempelajari Al-Quranul Karim, mengkaji, ta'lim, belajar, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, asyaddu uqubatan fid dunya an yamsakallahu lisanaka an dzikrihi. Hukuman yang terbesar, yang paling dahsyat di dunia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menahan lidah engkau dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lisan kita ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk hukuman yang sangat dahsyat. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dan jiwa itu menjadi tenang. Maka ketenangan yang hakiki, yang sebenarnya, kebahagiaan, keselamatan yang sebenarnya, itu ketika hati ini senantiasa bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala urusannya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melahirkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa tawakal, menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada gundah gulana, kesedihan, kesusahan, kepayahan yang dia alami di dunia ini. Semua urusannya menjadi baik, diberikan sesuatu yang menyenangkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dia mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ditimpa kesusahan yang menyakitkan hati, bersabar, itu menjadi baik baginya. Syukur dan bersabar senjata orang yang beriman, sehingga kehidupannya menjadi indah, bahagia. Dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang dan susah. Lisannya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibnu Baz pernah berkata, al-ghaflatu an dzikrillah wa an qiraatil Qur'an min asbabi istila'i syayatin 'alal insan wa kasratil wasawis wal humum. Ghaflah, lalai dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ghaflah, lalai dari membaca Al-Qur'anul Karim, termasuk di antara sebab syaitan menguasai manusia. Wa kasratil wasawis, dan banyaknya waswas, kekhawatiran, wal humum, gundah gulana, kesedihan. Jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan penguasaan syaitan kepada manusia. Orang yang melakukan kejahatan itu karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. La yu'minul mu'min hina yazni wa huwa mu'min. Seorang mukmin itu ketika dia berzina, dia tidak beriman pada saat itu. Apakah zina matanya melihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala berupa aurat wanita yang tidak halal baginya? Apakah melalui Facebook, media sosial, atau media-media lainnya melihat aurat wanita yang menjadikan matanya bermaksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau telinganya mendengarkan hal-hal yang diharamkan, atau hatinya memikirkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang? Semua itu adalah perangkap-perangkap syaitan, jerat-jerat syaitan agar manusia itu lalai, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit yang selamat kecuali yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kekhawatiran, was-was, dan bersemangat untuk mendapatkan dunia, sehingga tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya dia kerjakan di atas permukaan bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa syaitan itu senantiasa menakut-nakuti kita. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan wa minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim." Syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian berupa kemiskinan dan menyuruh kalian berbuat keji atau kikir, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa memberikan kekhawatiran, menakut-nakuti manusia itu takut miskin, takut untuk tidak memiliki masa depan yang baik kepada anak-anaknya, khawatir masa depannya tidak baik, sehingga tidak mengutamakan belajar agama, tetapi lebih mengutamakan belajar ilmu tentang dunia. Padahal dunia itu akan ikut. Kalau seseorang berjalan menuju pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan. Pasti Allah akan berikan kebutuhannya. Man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam kubur, kebahagiaan di akhirat. Apakah dunianya atau akhiratnya, Allah akan berikan jalan-jalan tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahannya dan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan urusannya itu, segala urusannya itu menjadi mudah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin kebahagiaan, keselamatan di dunia, di alam kubur dan di akhirat, hendaklah dia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perangkap-perangkap syaitan. Terakhir jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk perangkap syaitan, jerat-jerat syaitan kepada manusia adalah menjadikan manusia itu takut miskin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dia sampai kepada bulan Zulhijjah, di mana di situ ada ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki. Ada kelebihan rezeki yang dia belanjakan untuk makan dan minum dan pakaian serta rumah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita untuk berkorban. Berkorban 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah, kemudian dia tidak mengeluarkan, menginfakkan hartanya untuk berkorban. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man wasiyallahu wa lam yurhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang Allah SWT berikan kelonggaran berupa rezeki dan dia tidak berkorban, maka janganlah sekali-kali mendekati tempat salat kami, musallana. Jangan mendekati tempat salat Idul Adha, menandakan bahwa hilang darinya kesempatan berbahagia, bersenang-senang di hari Idul Kurban ketika seseorang itu lebaran. Nabi melarang untuk datang ke tempat salat Idul Adha orang-orang yang memiliki kemampuan namun dia tidak berkorban. Berkorban jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah. Sebaik-baik korban adalah unta. Kalau tidak mampu unta, sapi 1 ekor. Kalau tidak mampu 1 ekor, 1 orang atau kepala rumah tangga ber-7. Kalau tidak mampu dengan kambing, ketika dipilih antara kambing 1 ekor dengan ber-7 1 ekor sapi,
maka yang terbaik 1 ekor kambing. Itu lebih baik daripada ber7. Urutannya onta, kemudian sapi, kemudian kambing 1 ekor, sapi ber7. Oleh karena itu di bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, hendaklah seorang muslim mengeluarkan segala kemampuannya untuk bisa melaksanakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang terbaik, dengan kurban yang terbaik, sapi yang terbaik, kambing yang terbaik, sebagaimana kisah Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, Habil dan Qabil, yang satunya mempersembahkan, mengorbankan hartanya yang terbaik, yang satunya mengorbankan hartanya yang paling tidak baik, yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang diterima ini menjadi dimusuhi oleh saudaranya yang tidak diterima. Muncul iri, hasad, dengki yang melahirkan terbunuhnya anak cucu Adam yang pertama. Tetapi ketika kita mengikhlaskan ibadah korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam diri kita, kelapangan, kebahagiaan di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan senantiasa menjauhi langkah-langkah syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan yang luas kepada kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung, ibadah berkorban di bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita mengampuni segala dosa yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati ajma'in wa zawjati nabiyyika ummahatil mu'minin warda anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma aizzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum likulli salahin wa lima tuhibbu wa tarda. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Istau wa tarasau la taj'al furjatan lisyaitan sudul khalaf. Luruskan, rapatkan saf, jangan jadikan celah di antara saf, syaitan masuk. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون
إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dagingnya ya, ngapain kan? Ya, kasih satu, kasih satu. Ya. Ya, habis nih. Habis. Tik. Atik satu. Atik mana? Masih ada? Nah, atik. Mana satu. Adakah? Masih banyak. Masih banyak. Gimana? Pak Usman sana itu belakangnya. Aku bang. Banyak stasnya kawan. Pak Usman. Pak Usman mana?